When life leaves you. Nama aku Hafiz Sofyan, asal Bekasi dan tinggal di Bekasi juga. Shut down the city lights, I'll lie, cheat, I'll beg and bribe to make you well, to make you well. Awalnya karena pandemi, nekat ninggalin kuliah, ninggalin kerjaan, terus pengen something better. Dan akhirnya gue nanya-nanya ke temen-temen kan, yang udah berangkat duluan, kayak temen gue yang di Jepang, yang di Cina, terus yang ke Prancis. Nah, mereka nyaranin gue buat lanjutnya ke Eropa dan disaraninnya negara Jerman. Gue baca-baca dulu kan, gue pelajari, gue tertarik, gue minta kontak. Waktu itu gue mintanya cuma kayak buat tempat kursus bahasa mereka. Terus kata mereka, terus sekalian nyebur aja lewat agen gitu kan. Ya udah kan, akhirnya disitulah awal menyeburkan diri di EIJ. You on your feet, and if your well is empty, not a thing will prevent me. Tell me what you need, what do you need? I surrender honestly. You've always done the same for me, so I will do it for you, for you. Baby, I'm not moving on. I'll love you long after you're gone. For you, for you. You will never sleep. Pulangnya rencana gue tuh setelah 5 tahun gitu. Oh, jadi mau kerja dulu di sana? Cari kerja dulu, cari kontrak dulu. Jadi ketika gue balik sini, gue balik ke sono lagi udah nggak masalah, udah ada tempat loh. Terus kayak apa yang di sono ngetren, ya inovasinya aja dimasukin kemari kan. Daripada ngomong ngapain keluar negeri gini, mending udahlah urus aja urusan lo gitu. Kalau gue buat lo bagus nama Indonesia dengan cara lo, gue buat bagus nama Indonesia dengan cara gue gitu. Udah keren banget sih, wow. Baby, I'm not moving on. I'll love you long after you're gone. For you, for you. You will never sleep alone. I'll love you long after you go. For you, for you. Baby, I'm not moving on. I'll love you long after you're gone. For you. Halo, Koni EJ, kembali lagi ke segmen YAIJ antar peserta. Nah, peserta yang akan kita antar hari ini itu peserta yang bisa dibilang kekeh banget ya kalau soal mimpi. Karena untuk perjalanannya aja buat minta izin dengan orang tuanya itu bisa 4 tahun tuh. Dan nggak berhenti sampai di situ aja, masih harus melalui tantangan yang lainnya yang harus ia hadapi. Nah, gimana sih ceritanya? Kita kenalan dulu yuk sama Hafiz. Halo kawan DJ. Oke, boleh kenalan dulu nggak? Nama, asal, jam. Nama aku Hafiz Sofyan, asal Bekasi dan tinggal di Bekasi juga. Oh ya, tinggalnya di Bekasi juga ya. Oke deh kalau gitu. Nah, Hafiz, kan kita juga udah pernah hadir di segmen podcast YAIJ ya. Cuman mungkin banyak orang yang belum tahu juga gimana sih perjalanan Hafiz sampai akhirnya ke YAIJ. Boleh nggak sih diceritain sedikit gitu? Perjalanan ke YAIJ? Iya. Perjalanannya tuh awalnya karena pandemi, terus nekat ninggalin kuliah, ninggalin kerjaan, terus pengen something better. Dan akhirnya gue nanya-nanya ke temen-temen kan, yang udah berangkat duluan, kayak temen gue yang di Jepang, yang di Cina, terus yang ke Prancis. Nah, mereka nyaranin gue buat lanjutnya ke Eropa dan disaraninnya negara Jerman. Gue baca-baca dulu kan, gue pelajari, gue tertarik, gue minta kontak
waktu itu gue mintanya cuma kayak buat tempat kursus bahasa mereka. Terus kata mereka, udah sekalian nyebur aja lewat agen gitu kan. Oh iya. Oke. Ya udah kan, akhirnya disitulah awal menyeburkan diri di EIJ. Oke. Berarti dulu tuh sempet mau nyari buat mandiri ya? Iya itu, karena mengandalkan teman, tapi Oke. teman yang menyarankan untuk ikut ke Agen. agen. Oh gitu. Oke deh kalau gitu. Nah, oke deh Hafiz. Kalau gitu menurut kamu nih dari proses awal sampai akhir di mana sih yang menurut kamu yang paling sulit gitu, yang paling terberat? Yang terberat Ya. tuh ketika udah nunggu ketika ujian gagal ujian, berhasil ujian tapi hasilnya juga nggak maksimal gitu kan, sampai harus ngulang. Oh gitu. Iya, di situ yang menurut gua titik terberat buat anak-anak yang mau kayak kita gitu. Mau ke Jerman gitu ya kamu. Emangnya kalau menurut kamu kesulitan dalam belajar bahasa Jerman tuh apa sih sebenarnya? Kesulitan kalau buat gue pribadi, kesulitan gue tuh ngapalin wordsatz. Oh, kosakatanya gitu ya. Karena kan ada yang mirip, ada yang nomen jadiin gitu dah pokoknya kan. Nah, ngapalin itunya tuh yang rada susah. Mungkin karena nggak terlalu serius gitu belajarnya, nggak terlalu diporsir, jadinya ya harus 3 kali ujian. 3 kali? Iya. Oke, ujian yang pertama kan pasti kamu kan B1 ya berarti kan, karena Ausbildung. Ujian yang pertama kan pasti all modul nih. Iya. Atau semuanya tiga-tiganya gue all modul. Yang pertama tuh gue ujian di Aledu. Oh, ujian di Aledu. Alhamdulillah lulus. Oke. Lulus, sertifikat turun, nyampe kedutaan buka peraturan baru. Oh iya, benar. Itu kan kejebak kan akhirnya kan, mentok nggak nih. Bisa dipakai kan sertifikatnya di kedutaan. Betul, terpaksa mau nggak mau ujian lagi. Oke. Daftar ujian di Gute, rebutan kota kan, nggak dapet. Tapi pengen cepet berangkat gitu. Iya. Ya udah akhirnya nekat lah USD. Pas di USD yang lulus cuma Sprechen. Oke, berarti sisa 3 modul. Iya, 3 lainnya tuh nggak dapet. Konsul akhirnya kan sama guru-guru kan, gimana ini ya enaknya gitu udah bahasanya kan. Udah, terus mereka nyaranin udah Gutu aja, kalau Gutu pasti dapet kok, karena workshopnya nggak jauh beda sama yang kita pelajarin. Soalnya kalau di USD kan emang benar-benar asing, gua ngerasa tuh asing banget itunya workshopnya. Oh, beda ya? Beda. Nah, terus akhirnya udah nekat berangkat ke Surabaya, ujian di Surabaya kan. Alhamdulillah tuh dapet semua. Wih, keren ya. Oke. Iya, gitu. Jadi yang ada satu lagi titik yang paling berat buat versi gue pribadi itu nunggu apanya nih? Nunggu apa yang gue harapkan. Kayak gue nunggu, gue berkas udah lengkap, segala macam udah lengkap, cuma gue nunggu ada kabar positif gitu secepatnya yang gue butuhkan gitu. Oh iya. Buat kapan gue harus interview, kapan gue punya kontrak gitu, kapan gue bisa apply ke kedutaan. Iya. Akhirnya kan gue ujung-ujungnya maksa pribadi, maksa ke kantor kan. Gini emang itu gue juga yang salah sih, terlalu berambisius. Akhirnya ya alhamdulillahnya kantor mau dengerin, akhirnya ya selesai perjuangannya. Oke deh kalau gitu. Diganti perjuangan baru. Oke deh. Nah, kalau menurut kamu nih di ujian Gute ini ada pengalaman yang menarik nggak buat kamu gitu waktu ujian gitu? Yang terakhir nih. Pengalaman menarik apa ya?
waktu itu kamu deg-degan nggak sih, atau karena udah ujian sebelumnya akhirnya maksudnya slow-slow aja gitu, santai gitu? Kalau gue pribadi jujur gue nggak deg-degan se-nervous ketika gue harus apa bahasanya lupa, setiap ujian di kelas sama Simulasi? guru ya, simulasi. Oh ya, oke. Ketika simulasi tuh berdua sama temen kan, Sprechen atau Schreiben gitu kan, duduk berdua itu udah terlalu menggebu-gebu gitu, takut nilai jelek, aduh, padahal bodo amat gitu sebenarnya gue pribadi menilai. Yaudah tuh akhirnya kan apa namanya, terbentuk dari situ gitu, dari simulasi itu kalau buat mental sendiri tuh benar-benar kebentuk. Jadi ketika di Surabaya ataupun di Aledu buat yang pertama kali tuh bawanya enjoy. Paling mentoknya tuh ini apa ya artinya gitu, lupa. Artinya aja Jadi lupa gitu ya. ininya kurang inget. Oke, jadi kamu lebih deg-degan malahan pas saat simulasi daripada pas saat ujian. Gitu ya? Karena waktu itu terutama angkatan gue ya, yang pas waktu diajar Harabdul tuh bener-bener kayak perlombaan apa ya, kayak lu nilai lu segini. Oh, kompetisinya itu kompetitifnya tuh tinggi ya? Banget di kelas itu. Jadi gue ngerasa kebentuk pas ujian tuh dari kelas itu gitu. Gitu. Nah PR-nya emang dari dulu dikasih tahu gue sama guru-guru gitu ya, sama Frau Erlin, Frau Dita, Harabdul, tambah apalin wordsats, terus sama kalau kurang di Huren 3 kali sehari Huren, kurang di Sprechen usahain PD, terus apa namanya, sama sehari 3 kali juga bareng temen gitu Sprechen. Kalau buat Schreiben ya udah sehari setoran gue dulu konsepnya. Terus setiap hari tuh, tiap malam gue Schreiben, paginya gue storin ke guru, dikoreksi yang ini gini, jadi tahu salahnya kan. Di situ enaknya. Nah terus kalau yang buat lesson itu juga sehari 3 kali. Soalnya dari mana, kalau gue pribadi dapetin soal itu dari YouTube. Soalnya kalau dari Lingguto sendiri kan soalnya itu aja. Iya, benar. Sama. Nah akhirnya gue ikut anak-anak tuh buka YouTube setiap pulang kelas gitu, habis ngerjain PR, apa namanya, latihan sendiri gitu. Huren gue bener-bener latih sehari 3 kali. Kalau kata Freyerlin tuh sehari 3 kali kayak minum obat. Iya. Tapi emang bener worth it lah. Jadi memang membantu gitu ya. Emang kelihatan kayak orang gila di Buayu kan, sambil Huren, sambil ini, kadang puyeng sendiri, diliatin Buayu kan, ceng-cengin Buayu. Tapi ya alhamdulillah gitu, kebayar perjuangan itunya gitu. Oke deh. Itu wah, ini secara tidak langsung nih kalau Neja udah dapet tips nih dari Hafiz buat belajar bahasa Jerman nih. Keren banget deh pokoknya. Nah, oke deh kalau gitu. Nah, aku juga mau nanya nih. Oke, kan banyak banget ya orang-orang tuh istilahnya ngejudge atau mencaci atau memaki. Salah satunya juga ada orang yang ngomong kayak, ngapain sih kamu keluar negeri, kayak di Indonesia aja enak. Terus kayak, kamu kalau keluar negeri artinya kamu nggak cinta sama Indonesia dong. Kan banyak banget tuh ada yang ngomong kayak gitu. Kamu pernah dapet nggak sih? Mungkin yang ngomong gitu ketika keluar negeri tuh ngerusak nama Indonesianya. Wah. Iya gak sih? Kalau dia ngomong kayak gitu berarti dia sama aja ngatain Pak Habibie ngecinta Indonesia dong. Nah, gitu benar. Banyak orang-orang besar yang ada di Indonesia juga nggak sebentar terjun di luar negerinya gitu. Iya benar. Kan kayak Pak Habibie kan juga di sana menuntut ilmu dan akhirnya pulang lagi kembali untuk Indonesia. Iya, kan? Gitu. Ya, apa yang didapat sana praktekin di install apa sih bahasanya, lupa gue. Diaplikasikan ya. di sini gitu. Benar. Kalau lebih worth it. Ketimbang bacot doang.
Ya ampun. Oke deh. Kalau gitu dari kamu sendiri, kamu habis Ausbildung emangnya mau apa sih? Kalau gue pribadi sebenarnya planning gue ada dua, yang satu cadangan. Yang pertama setelah Ausbildung gue bakal Ausbildung lagi, tapi yang sesuai sama background gue. Background gue kan mesin. Ya. Gue setelah selesai Ausbildung ini, gue mau langsung terjun ke mesin. Oke. Jadi gue habisin 3 tahun ini, terus mulai lagi dari nol 3 tahun lagi nggak apa-apa buat gue. Oke. Karena worth it. Worth it. Ketimbang gue maksain tapi gue nggak cocok. I see. Nah, ketika kalau emang rencana gue, kalau emang gue nyaman di style ini, di posisi ini, ya udah langsung cari kerja dulu di sana kan, pengalaman, kumpulin modal ngerasa cukup, balik ke Indo, buka, rekrut orang sekitar yang nganggur nih, kan banyak yang nganggur nih. Oke, buka peluang usaha gitu ya. Iya. Nah, terus ya apa yang gue dapet sono gue terapin di perusahaan di restoran itu kan yang gue buka rencana sama keluarga tuh. Setelah gue buka, anak-anak sekitaran udah masuk udah punya penghasilan lah secara langsung kan, kasarnya ya. Gue balik lagi ke sampai pensiun. Oke, berarti kamu rencananya pulang ke Indonesia itu membuka usaha. Oke, usahanya adalah restoran. Iya, karena kan di awal nih restoran kan, tapi kalau planning gua yang A ini jalan, ya gue pasti bukanya bengkel. Kalau gua planning B yang jalan, gue pasti bukanya resto. Oke, kalau gitu berarti ini kamu berangkat Ausbildung ini Ausbildung apa jurusannya? Kalau sekarang restoran Fachman. Restoran Fachman. Restoran Fachman. Oke, jadi kamu kalau misalkan restoran Fachman jadinya gitu selama 3 tahun kamu pulang ke Indonesia buka restoran. Kalau misalkan, pulangnya rencana gue tuh setelah 5 tahun gitu. Oh, jadi mau kerja dulu di sana? Cari kerja dulu, cari kontrak dulu. Jadi ketika gue balik sini, gue buka, gue balik ke sono lagi udah nggak masalah, udah ada tempat loh. Bagus. Gitu. Jadi cari relasi gitu ya? Relasi. Terus kayak apa yang di sono ngetren, ya inovasi ini aja dimasukin kemari kan. Jadi berarti daripada ngomong ngapain keluar negeri gini. Mending udahlah urus aja urusan lo gitu. Kalau gua buat lo bagus nama Indonesia dengan cara lo, gua buat bagus nama Indonesia dengan cara gua gitu. Udah keren banget sih, wow. Iya, ngapain dibawa ribet kan? Iya. Oke deh, kalau gitu nih. Berarti sebenarnya kamu tuh masih pengen buat pursue teknikmu ya? Iya, karena background teknik kan. Jadi kalau misalkan mungkin kamu 3 tahun selesai di apa sih namanya Fachman, jadi kamu mau pengen balik lagi buat jadi Azubi lagi tapi di bidang kamu. Betul. Dan kamu. Tapi itu gue PR gue selama 3 tahun awal ini gue harus bisa sampai C1 seenggaknya, karena kan teknik buat orang yang di luar Eropa lah, luar Eropa. Itu agak sedikit susah buat masuk ke teknik. Gitu. Jadi ya udah mau nggak mau kita upgrade diri kita lah. Ya, aku tunggu kabarnya ya C1-nya ya. Rencana, tapi ya semoga lah, amin. Amin. Jadi kalau gitu. Nah, kan masih balik lagi nih sama topik yang tadi orang judge dan lain-lain. Dan kamu tuh kan aku lihat kamu orangnya yang punya pendapat sendiri dan kamu tuh kekeh sama pendapatnya sendiri, dan kamu tuh kayak ya udah bodo amat gitu istilahnya, kayak orang mau ngomong apa gitu. Nah, kan di sini juga kadang-kadang banyak ya orang-orang yang kayak akhirnya terpengaruh sama kata-kata orang lain, kayak
kamu lama banget sih nggak berangkat gitu, terus akhirnya kan bikin down ya. Iya Nah, sih. sedangkan kalau kamu tuh ya you always find a way to go back again gitu loh, kamu tetap punya cara buat akhirnya bangkit lagi. Kalau kamu tuh gimana sih caranya gitu Buat bangkit lagi. Iya. Pasti gue rasa semua orang pasti ngalamin di titik capek nunggu, capek berjuang, capek segala macem. Kalau gue pribadi, ketika gue udah sampai titik itu, gue pasti bakal lihat ke belakang. Apa tujuan gue, tujuan utama gue, dasar gue mengambil keputusan ini gitu. Terus apa resiko yang yang akan gue dapati ketika keputusan yang udah gue ambil ini gue lepas gitu. Kayak situ. Jadi manis pahitnya ya telan aja, namanya juga hidup kan. Nggak selamanya manis, nggak selamanya pahit gitu. Nah, yang penting mah tetap usaha dah, ikhtiar, tawakal lah. Oke. Terus gimana nih caranya biar apa sih namanya istilahnya tidak mendengar atau tidak mempedulikan kata-kata dari orang lain nih? Kalau prinsip gue gini, gue hidup ya ini tubuh gue, ini pikiran gue, ini semuanya anggota tubuh gue yang diciptakan oleh Tuhan untuk gue gunakan sebaik-baiknya. Orang bilang A, B, C, D, F, G, yang baiknya gue ambil. Yang baik berkedok buruk, yang buruk berkedok baik, gue lepas. Oh iya. Paham gak? Paham. Ya gitu lah. Nah terus yang buruk, yang benar-benar buruk tuh ya bodo amat lah, cuekin gitu. Buktiin aja pakai proses, nanti ya semoga lah hasilnya nggak ngianatin proses yang dilaluin. Kalau gue percaya sih itu. Dan satu lagi yang paling gue pegang tuh di Al-Quran, pernah gue dengar seseorang ngomong gini ke gue. Di Al-Quran itu ada kalimat Tuhan itu tidak akan merubah suatu nasib kaum kecuali kaum itu ingin merubahnya sendiri. Nah di situ gue langsung kayak gue dari orang miskin, orang nggak punya, bokap gue security, nyokap gue nyebokin orang setiap hari gitu kan kasarnya, buat jajan susah. Masa gue sampai tua, sampai gue punya anak, sampai gue punya cucu, sirkusnya nggak pecah gitu, begitu aja. Cuma jadi guru, ya guru oke, cuma penghasilannya kalau dari sisi gue ya. Nah terus misalkan nikah, terus punya anak gue mikirnya tuh kayak apa ya, 5W1H lah. Oke deh. Baik. Iya gitu. Jadi mikir, jalanin, jangan mikir overthinking. Bener banget tuh Kak Neje. Ada overthinking gue. Aku yang kena ya. Oke, mikir, jalanin, jangan overthinking. Kalau orang tua lu pressure, kapan berangkat, lama banget lu udah ngabisin segini. Iyain aja. Bentar lagi, sabarin dia. Karena kalau dia lagi palak, lagi emosi, kita ikut emosi, nanti ya nggak ada habisnya gitu terus. Tapi ketika dia lagi emosi, kita nenangin gitu ya, terus kita sambil jalanin, sambil kita perjuangin, ya pasti ada something lah yang bisa kita buktiin ke mereka nih hasilnya. Nah kalau dari kamu kan ya, minta izin dari orang tua aja itu 4 tahun nih. Yeah. Nah kan kata kamu membuktikan gitu kan, kalau misalkan kayak ya niatku ini kuat gitu mau ke Jerman. Kalau kamu gimana sih cara membuktikan ke orang tua bahwa kamu tuh benar-benar real pengen berangkat gitu? Kalau gue buktiin ke orang tuanya selama gue belum diizinin tuh. Pertama gue buktiin melalui kerjaan yang ada. Contoh kayak di Honda, kayak di restoran, kayak di bengkel, jadi guru gitu. Gue buktiin ke beliau nih, penghasilan segini. Kalau gue berangkat, gue ikut si A misalkan, atau gue berangkat ke negara A,
penghasilan gue bisa segini sebulan. Selalu gue comparein diri gue sendiri sama teman gue yang di Jepang misalkan, si TJ gitu. Pasti gue comparein, mah si TJ bulan ini dapat 21 juta gajinya. Itu tanpa lembur loh, mah. Gue lembur tiap hari sampai keringat dingin. Iya, keringat darah. Bercucur darah. Paling gede 4 juta loh, mah. Ya, oke. Iya, lama-lama pasti dia bakal ayo udah jalan gitu sih. Soalnya kan dia juga mikirin tuanya anaknya kan, nggak mungkin seorang tua nih nggak mikirin masa depan anaknya. Kalau gue merit kayak gimana pasti udah dipikirin juga sama dia. Tinggal kitanya aja serius apa enggak, apa yang kita minta itu di mata dia tuh serius apa enggak gitu. Jadi pembuktian aja kalau kita minta izin ke orang tua tuh. Oke. Dan aku juga dengar nih kamu untuk mendaftar di AIJ dan juga dulu sempat untuk daftar ujian kamu tuh harus mengumpulkan uang dulu nih, harus kerja dulu baru kamu akhirnya bisa ujian. Itu bener apa enggak sih? Iya, gue apa ya? Sabtu Minggu kan pulang tuh Bekasi kan. Udah serabutan apa aja, nyupir truk segala macem kan. Terus ya sebisanya deh menghasilkan. Karena gue tahu kapasitas gue tahu keluarga gue. Kalau gue ngandelin orang tua gue, bokap gue security, gaji nggak seberapa. Buat bulanan mereka berdua aja itu agak sedikit goyang tuh. Sulit, iya. Nah, terus nyokap ya cuma bantu-bantu saudara kan ya, buka usaha gitu. Ya dari situ gue sadar kalau gue ngandelin mereka doang, anjing gue udah tua men gitu. Ya nggak sih, udah tua gitu, masih aja bebanin gitu. Ya udah mendingan ada waktu senggang itu gue pakai buat cari penghidupan di minggu selanjutnya. Iya udah lah, jangan healing. Memanfaatkan waktu sebaik-baiknya gitu-gitu ya. Apapun kesempatan itu diambil untuk menghasilkan sesuatu lah. Betul. Ya. Mantap. Oke deh. Healing ntar aja kalau pensiun healing dah gue puas-puasnya. Oke. Nah, jadi kan kamu dibilang prosesnya cukup lama ya juga di AIJ ini, sekitar 2 tahunan kan, dan teman-teman kamu juga udah berangkat duluan, ya kan. Nah, terus kamu juga kayak banyak aledu itu juga kan, kayak banyak tantangannya lah istilahnya ya, banyak aledu terus dan lain-lain. Nah, kamu juga sempat berhenti kuliah untuk ke Jerman. Dan kamu pernah bilang kamu nggak mau gagal 2 kali. Karena kamu di kuliah gagal, dan kamu nggak pengen gagal kedua kalinya. Betul. Nah, apa yang kamu pikirkan sih selama kamu mendapatkan kegagalan tersebut sebenarnya? Ya tadi gue bilang, balik ke lihat apa tujuan kita buat ngambil keputusan ini, apa dasar kita untuk mengambil keputusan ini. Kayak gue udah gagal di akademik, terus gue ngerasa gagal lah gitu kan, udah lama kuliah nggak selesai, terus akhirnya gue ninggalin kuliah. Disitu kan gagal kan. Nah ketika gue ada banyak batunya atau kerikil di jalan yang gue tempuh selanjutnya yang ini tuh, ya udahlah men, gue ngomong ke diri gue sendiri tuh, ya udahlah, lu cukup aja sekali gagalnya gitu, pahit manisnya jalanin aja dulu. Kita nggak tahu kedepannya kayak gimana kan, nggak tahu juga kita berapa lama harus nunggu kan. Ya udah sabarin gitu. Kalau gue selalu komunikasi dengan diri sendiri sih. Tapi kamu pernah nggak sih kayak mungkin I don't know, kayak kecewa, marah sama diri sendiri, atau bahkan sama God gitu? Pasti. Gue juga pernah kayak anjir nih, Tuhan kayak something nih gue nih. Pasti gue pernah ngalamin kayak gitu. Terus kayak gue males banget lah sama diri gue gitu, maunya rebahan aja deh, mati lah kasarnya kan. Cuma ya ketika gue ngeliat
nyokap bokap yang udah tua gitu masih kerja, anjing miris juga hati gue ya. Terus kalau gue gini aja gimana mereka ya, kapan gue bisa bagian mereka ya, kayak gitu sih kalau gue. Kapan ya gue bisa biayain mereka ibadah gitu. Ya. Jadi tujuan utama yang paling kuat buat kamu adalah melihat orang tua kamu, ingin membahagiakan orang tua kamu. Sama sadar diri sih intinya. Oke deh. Banyak loh yang orang tua mampu disupport pul-pulan sama orang tua, tapi anaknya nggak tahu diri gitu. Kerjanya belajarnya malas-malesan, enak-enakan, nggak lulus ujian, cuek, nggak improve dirinya, nggak upgrade dirinya. Ya gue menyayangkan akan hal itu gitu. Seandainya gitu dia ngerasa dia jadi 360 derajatnya dia gitu, kayak gimana gitu. Jadi ya apapun yang kita miliki ya syukuri, nikmati, pahit manisnya syukuri, nikmatin. Emang kelihatan bullshit tapi ya itu obatnya gitu. Masa lalu sendiri ya obatnya ya masa lalu sendiri. Nggak ada masalah lain obatnya. Itu malah jadi nambah penyakit baru kalau lu bikin masalah lain. Serius banget ya. Tiba-tiba langsung memikirkan kehidupan aku gitu kan, flashback langsung. Oke deh, kalau gitu nih kan reaksi dari orang tua nih ketika kamu tahu kamu akan berangkat ke Jerman apa nih? Gue dalam 2 bulan terakhir ini suka sulit tidur kan, emang insomnia juga kan gue. Terus ngeliat nih kamar nyokap, kok setiap jam 2 ada suara nangis ya. Lihat gue intip di pintu gitu, di erang-erang gue intip. Dia lagi sholat terus doa sambil nangis gitu. Buat gua gitu nangis, anjing tiap malam dia nangisin gua. Terus akhirnya ketika visa gua kontrak turun, visa jadi, gua unjukin ke mereka tuh jadi lebih legowo dan guanya yang nangis. gantian merekanya lagi pilih legowo ya, mereka cuman komen oh yaudah alhamdulillah gitu doang. Lagi bokap gua kapan berangkat, nih udah jadi bisa kapan, terus yaudah tiketnya lagi dipesen gue bilang gitu kan. Pak nih tiket, oh yaudah alhamdulillah semangat lu ya gitu doang udah. Nggak ada yang anak mama belum berangkat nih gini. Tapi kamunya yang nangis. Tapi gue aja yang nangis. Oke. Sampai tadi jalan tuh gue masih nggak nyangka, sumpah gue mau berangkat hari ini tuh gue masih nggak nyangka. Gue selalu ngomong nyokap terus pengen jalan, mak ini ngimpi nggak sih gitu. Mak ini seriusan nggak sih, ngapa sih? Iya berangkat hari ini. Ya udah ini emang jatahnya lu berangkat hari ini kata dia gitu. Udah lain kali kalau nunggu sesuatu jangan marah-marah ya. Ya, oke deh. Kalau gitu nih buat yang terakhir nih, aku mau minta kamu buat say thanks buat siapa aja nih. Ya, gue mau ucapin terima kasih terutama Mbak Ayu, Teika, Herayung, Dodi, anak-anak kantor semua. Terus gue minta terima kasih juga Heroci. Terus gue minta kasih juga, gue terima kasih juga ke guru-guru gue yang udah sabar ngadepin murid bebel kayak gue. Sebutkan gurunya. Kayak Frau Erlin, Frau Dita, Frau Nina, Her Abdul, terus Frau Ayu yang di Jerman juga kan. Nah, terus gue terima kasih juga sama Bu Ayu yang sabar kalau gue minta mesen makan gitu. Iya. Dodi sih udah bestie lah, sama teman-teman mes seperjuangan. Thank you. Oke
gua save hidup kalian di dalam hidup Tadi gua. Tadi Mas Dodi kemarin kan diajakin tapi dia bilangnya aku nggak kuat dengan kesedihan bandara katanya. Karena perpisahan ya. Ada apa di bandara gitu Mas Dodi. Dia kalau Kevin Ijo berangkat nggak tahu sih gue nongkrong ngobrol sama siapa deh. Iya ya, tinggal mereka yang bentar lagi kan mereka udah berapa? Iya. Itu kan ya. Mereka udah sampai dipisah kan tahap Iya. proses kan. Iya benar. Nah ini terakhir nih buat pesan buat orang tua Kak. Ya terima kasih ke bapak yang udah sabar, yang terus ngayomin support sistemnya, terus buat mama yang selalu support sistem juga lewat doa-doanya, terus ke adek terima kasih udah rela membagi kamar. Terima kasih semua keluarga, semua teman, semua orang yang terlibat dalam perjuangan ini gitu. Dan gue terima kasih juga ke Ara, ke anak-anak kreatif, udah banyak bantu juga. Jadi itu aja. Support system yang di Jerman. Iya, terima kasih juga pada Hani yang udah sabar, buat terus gua mau pindah ke Jepang. Gua tuh pernah di titik nyerahnya gua sampai gua mau pindah ke Jepang. Tapi Hani ya buat terus bisa kok udah. Alhamdulillah. Dan terima kasih Sani dan keluarganya dan Indah, ya pokoknya semua anak-anak lah yang gue kenal dan kenal gue terima kasih banget. Gue aja. Oke deh kalau gitu ya kita juga terima kasih Hafiz udah meluangkan waktunya untuk kita wawancarain di podcast maupun di sekarang ini keberangkatan dan mungkin kita bisa bertemu di segmen selanjutnya. Oke deh kalau gitu tahun ini aja kita harus check-in. Hafiz mau check-in ke sana bentar lagi mau berangkat gitu. Sedih. Jangan sedih. Ya, harus semangat is the beginning gitu kan, Ya, the betul. journey nanti di Jerman. Kalau gitu, see you di segmen selanjutnya. Terus